Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Farifatus Safitri dan rekan saya Ahmad Zaki Gufron. Kami tim dari Universitas Muhammadiyah Malang yang mengikuti lomba kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen dan keuangan tahun 2021 Dengan tema perencanaan pemasaran kendaraan listrik di Indonesia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis perencanaan pemasaran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh manajemen dalam usahanya untuk tumbuh dan berkembang dan memperoleh pendapatan demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sukses atau tidaknya tujuan bisnis yang dilakukan oleh manajemen tersebut tergantung dari keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh bidang pemasaran, strategis, keuangan, dan bidang lainnya. Dalam analisis perencanaan pemasaran ini, terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan agar usaha yang dilakukan dapat diaplikasikan dengan baik. Adapun beberapa strategi komponen yang dimiliki ini seperti peningkatan kualitas produk dan pelayanan, pengembangan inovasi, dan peningkatan media informasi dan kegiatan promosi. Untuk yang pertama, mengenai peningkatan kualitas produk dan pelayanan, dalam usaha ini mengacu pada pemberian pelayanan terhadap konsumen, di mana pemberian pelayanan terhadap konsumen ini bisa dilakukan dengan adanya pemeriksaan ulang terhadap SOP yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya saja mengenai pengecekan rutin terhadap produk yang dimilikinya, pengembangan usaha yang dimilikinya, kemudian adanya pemberlakuannya work from home, kemudian yang terakhir yaitu adanya protokol kesehatan untuk mencegah penambahan kasus COVID pada saat ini. Yang kedua mengenai pengembangan inovasi, di mana pengembangan inovasi ini berkaitan dengan konsep pemasaran untuk produk yang dimilikinya. Tujuan dari inovasi sendiri ini adalah untuk meningkatkan kualitas produk yang dimiliki. Pada perusahaan ini, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan perubahan terhadap kekurangan atau hambatan yang sering terjadi. Misalnya saja, membuat ketahanan baterai yang digunakan agar meminimalisir terjadinya pengecasan secara berlebih, sehingga dapat menghindari kerusakan pada baterai karena akibat overcharge yang dilakukan oleh pemilik mobil listrik tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai peningkatan media informasi dan kegiatan promosi. Dalam peningkatan media informasi sendiri ini, perusahaan bisa menggunakan perantara informasi seperti event ataupun hal lainnya yang dapat bersangkutan dengan perusahaan demi menunjang keberhasilan dari usaha mobil listrik ini sendiri. Dengan adanya peningkatan media informasi ini dapat memberikan hal positif bagi usaha mobil listrik ini. Salah satu penggunaan media informasi ini seperti Instagram, WhatsApp, Line, ataupun media lainnya yang dapat menunjangnya. Selanjutnya adalah analisis bisnis landscape. Bisnis landscape adalah peluang dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan. Kinerja adalah hal terpenting yang diutamakan, dan risiko adalah dampak dari kinerja tersebut. Dalam usaha mobil listrik fully electrified ini memiliki peluang yang dapat dijadikan sebagai pendapatan negara. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berkualitas tinggi dan sumber daya manusia yang mampu menjadi produsen utama dalam usaha industri mobil listrik. Selain itu, terdapat bahan lainnya yang dapat mendukung sebagai pembuatan baterai untuk mobil listrik tersebut, yaitu kobalt. Dengan adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia tersebut yang dimiliki oleh negara Indonesia, perkembangan mobil listrik di negara tersebut bisa menjadi produsen utama. Selain adanya peluang, mobil listrik ini juga memiliki ancaman atau hambatan yang harus diselesaikan. Adapun hambatan dari mobil listrik tersendiri itu adalah yang pertama yaitu sering dikeluhkan dengan adanya harga baterai yang sangat mahal. Kemudian infrastruktur yang belum mendukung. Kemudian kebiasaan masyarakat yang mengisi BBM, industri oposisi, dan tidak ada pangsa pasar. Selanjutnya yaitu analisis pemangku kepentingan. Terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama pemangku kepentingan sektor swasta. Dalam kendaraan listrik ini yang termasuk dalam pemangku kepentingan sektor swasta ada 2, yaitu korporasi dan bisnis, dan yang kedua yaitu lembaga finansial. Nah, dalam korporasi dan bisnis ini para usahawan ini dapat melirik
kendaraan listrik ini agar bisa dijadikan sebagai usaha baru bagi mereka. Untuk yang lembaga finansial, nah untuk lembaga finansial ini, kendaraan listrik ini dapat berkolaborasi atau dapat bekerja sama dengan lembaga finansial. Misalnya dapat pengajuan kredit. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya kendaraan listrik ini itu harganya 4 kali lebih mahal daripada kendaraan biasa. Maka dari itu, untuk mempermudah atau untuk meringankan konsumen dalam membeli kendaraan listrik, lembaga finansial ini dapat memberikan kredit tersebut untuk konsumen. Selanjutnya yaitu yang kedua, ada pemangku kepentingan sektor publik. Nah, yang mana pemangku kepentingan sektor publik ini yaitu pemerintah. Nah, pemerintah di sini untuk mengembangkan kendaraan listrik itu telah memberikan pendanaan kepada usaha kendaraan listrik ini yang bertujuan untuk melakukan pengembangan penggunaan baru melalui kendaraan listrik. Nah, selanjutnya yaitu pemangku kepentingan masyarakat sipil, di mana yang termasuk ke dalam pemangku kepentingan masyarakat sipil yang terkait dengan kendaraan listrik ini ada 2, yaitu yang pertama media, yang kedua yaitu sekolah dan universitas. Nah, untuk media di sini sebagai pemasaran kendaraan listrik, media ini sangat berperan penting untuk proses pemasaran kendaraan listrik. Setelah itu sekolah dan universitas, yang mana kita dapat memanfaatkan lembaga pendidikan ini untuk melakukan riset dan pengembangan mengenai kendaraan listrik agar kendaraan listrik ini menjadi kendaraan yang dapat dipakai untuk kegiatan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu analisis konsumen. Untuk dapat mengetahui konsumen ini terdapat dua poin penting yang harus kita ketahui. Poin yang pertama yaitu mengenai perilaku konsumen, dan poin yang kedua yaitu mengenai jenis konsumen. Nah, untuk mengetahui perilaku konsumen ini terdapat 4 faktor yang harus kita ketahui. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini untuk penggunaan kendaraan itu sangatlah tinggi. Nah, menurut Badan Pusat Statistika, jumlah populasi kendaraan pada tahun 2019 adalah mencapai 133 juta unit. Sedangkan untuk populasi kendaraan listrik itu di tahun 2020 hanyalah 2.278 unit. Nah, dalam hal ini kita dapat mengetahui bahwa untuk kendaraan listrik ini masyarakat belum mengenal secara keseluruhan di Indonesia. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu mengenai faktor sosial, yang mana untuk status sosial masyarakat itu dapat mempengaruhi strategi pemasaran kita untuk memasarkan kendaraan listrik ini. Untuk faktor yang ketiga yaitu ada faktor pribadi, yang mana dalam faktor pribadi ini meliputi usia, gaya hidup, kepribadian, dan juga pekerjaan dari masing-masing individu, yang tentunya dalam keempat faktor tersebut itu dapat mempengaruhi keputusan pembelian dalam masing-masing individu. Nah, yang keempat yaitu faktor psikologi, yang mana untuk mengetahui faktor psikologi seseorang agar dapat membeli kendaraan listrik ini, kita harus mengetahui 5W 2H, yang yaitu what, why, when, who, where, and how much. Nah, selanjutnya yaitu jenis konsumen. Terdapat 3 jenis konsumen, yaitu yang pertama yaitu konsumen yang terfokus pada harga. Nah, untuk konsumen yang terfokus pada harga ini, mereka biasanya lebih menyukai atau lebih membeli untuk produk bajakan. Karena apa? Karena untuk konsumen jenis ini itu tidak mampu membeli produk yang aslinya. Jenis konsumen yang kedua yaitu adalah konsumen yang terfokus pada nilai. Nah, untuk konsumen jenis ini adalah konsumen yang membandingkan antara harga dan nilai atau kebermanfaat dari barang tersebut yang akan dibeli oleh konsumen itu sendiri. Nah, untuk jenis konsumen yang ketiga yaitu konsumen yang terfokus pada produk. Nah, pada konsumen jenis ini itu tidak lagi memperhatikan soal harga, namun untuk konsumen jenis ini sudah sangat percaya akan kualitas dari produk tersebut karena mereka telah berpengalaman dalam penggunaan dari produk tersebut.
sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.